Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eropa pernah dikenal sebagai benua yang membatasi simbol-simbol agama di ruang publik. Islam sering dipandang asing, bahkan di beberapa tempat pernah mengalami pelarangan dan tekanan. Namun malam ini, sejarah seperti berbalik arah. Di jantung Eropa, ribuan umat Islam berdiri dalam satu saf, melantunkan ayat-ayat suci dalam tarawih terbesar yang pernah digelar di kawasan itu. Dunia kembali terdiam. Eropa kini menyaksikan kebangkitan yang tak bisa lagi diabaikan. Benua Eropa memiliki sejarah panjang peradaban, peperangan, dan pergulatan ideologi. Dari era kerajaan, revolusi industri, hingga modernitas sekuler, agama perlahan dipinggirkan dari ruang publik. Di berbagai negara, identitas keagamaan seringkali dianggap sebagai urusan privat yang tak perlu terlihat di jalanan kota. Namun Islam memiliki perjalanan yang unik di Eropa. Ia bukan sekadar agama pendatang, tetapi telah berakar selama berabad-abad, khususnya di wilayah Balkan. Jejak masjid tua, manuskrip kuno, hingga tradisi masyarakat menjadi saksi bahwa Islam pernah menjadi bagian penting dari denyut kehidupan Eropa. Di tengah gelombang sekularisme yang kuat, umat Islam bertahan. Mereka menjaga iman di rumah-rumah kecil, di komunitas-komunitas sederhana, di masjid yang jumlahnya tak seberapa. Tekanan sosial dan politik tidak membuat keyakinan itu hilang, justru menguatkan tekad untuk tetap bertahan. Dan kini, ketika ribuan orang berdiri memenuhi lapangan luas untuk menunaikan tarawih, itu bukan sekadar ibadah malam Ramadan. Itu adalah simbol bahwa sejarah tidak selalu bergerak lurus. Kadang, ia berputar, kembali menghidupkan cahaya yang pernah hampir padam. Sorotan dunia kini tertuju pada Albania, sebuah negara kecil di kawasan Balkan dengan mayoritas penduduk Muslim. Negara ini pernah melewati masa kelam ketika agama dilarang total di bawah rezim komunis. Masjid ditutup, aktivitas ibadah dibatasi, dan identitas keagamaan ditekan habis-habisan. Pada masa pemerintahan Enver Hoxha, Albania bahkan mendeklarasikan diri sebagai negara ateis pertama di dunia. Segala bentuk praktik agama dianggap ilegal. Umat Islam, Kristen, dan agama lainnya sama-sama mengalami tekanan berat, namun iman tidak bisa dihapus dengan undang-undang. Meski masjid ditutup, doa tetap terucap di dalam hati. Meski azan tak terdengar di menara, zikir tetap bergema dalam keluarga kecil yang bertahan dalam diam. Ketika rezim runtuh dan kebebasan beragama kembali dibuka, rakyat Albania perlahan membangun kembali identitas spiritual mereka. Masjid direnovasi, generasi muda mulai belajar agama, dan Ramadan kembali dirayakan dengan terbuka. Ramadan di Albania hari ini terasa berbeda dibanding puluhan tahun lalu. Jalanan kota dipenuhi cahaya lampu, masjid-masjid kembali hidup, dan suara azan menggema tanpa rasa takut. Generasi muda yang dulu hanya mendengar cerita tentang masa pelarangan, kini menyaksikan sendiri kebebasan itu. Tarawih terbesar di Eropa pun digelar di lapangan terbuka yang luas. Ribuan umat Islam datang dari berbagai kota, membawa sajadah, mengenakan pakaian terbaik, dan berdiri dalam saf panjang yang tertata rapi. Suasana haru terasa bahkan sebelum takbir pertama dikumandangkan di antara jamaah. Ada orang tua yang pernah hidup di masa larangan agama. Air mata mereka jatuh bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur. Mereka menyaksikan sesuatu yang dulu terasa mustahil, ibadah massal tanpa ketakutan. Momentum ini bukan hanya milik Albania, tetapi menjadi pesan bagi seluruh Eropa bahwa Islam tidak datang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari keberagaman yang memperkaya. Kebangkitan ini juga terlihat dari meningkatnya minat generasi muda terhadap Islam. Kajian-kajian keislaman semakin ramai, kelas mengaji kembali dibuka, dan komunitas Muslim tumbuh dengan semangat baru. Islam di Eropa bukan lagi sekadar identitas turun-temurun, tetapi pilihan sadar yang dipelajari dan dipahami. Media sosial turut memainkan peran penting. Ceramah, diskusi, dan konten edukatif tentang Islam menyebar luas, menjangkau anak-anak muda yang haus makna. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan materialistik, masjid tidak hanya menjadi tempat sholat, tetapi pusat aktivitas sosial. Program buka puasa bersama, santunan untuk fakir miskin, hingga dialog lintas agama digelar dengan terbuka. Islam tampil sebagai agama yang ramah dan inklusif. Perubahan ini perlahan mengubah persepsi masyarakat luas.
Islam yang dulu sering disalahpahami, kini mulai dipahami melalui interaksi langsung dan pengalaman nyata. Tarawih terbesar di Eropa menjadi simbol puncak dari perjalanan panjang ini. Ribuan jamaah memenuhi lapangan dengan tertib. Tidak ada kerusuhan, tidak ada ketegangan, yang ada hanyalah ketenangan dan kekhusyukan. Ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan imam menggema di antara bangunan-bangunan modern. Pemandangan ini menghadirkan kontras yang indah antara spiritualitas dan modernitas, seolah menunjukkan bahwa keduanya bisa berjalan berdampingan. Warga non-muslim yang melintas pun menyaksikan dengan rasa penasaran. Banyak yang mengabadikan momen tersebut, bahkan beberapa di antaranya ikut menyaksikan hingga akhir dengan penuh rasa hormat. Inilah wajah baru Eropa, ruang publik yang perlahan membuka diri terhadap ekspresi keimanan. Kebangkitan Islam di Albania juga berdampak pada hubungan sosial. Dialog antar agama semakin intens dilakukan. Para tokoh agama duduk bersama membahas isu kemanusiaan dan perdamaian. Ramadan menjadi momen persatuan, bukan hanya bagi umat Islam, tetapi juga masyarakat luas. Banyak restoran dan toko ikut menghormati waktu berbuka puasa. Suasana kebersamaan terasa kuat. Generasi muda Muslim Albania kini lebih percaya diri menampilkan identitasnya. Mereka aktif dalam pendidikan, bisnis, dan pemerintahan, menunjukkan bahwa menjadi Muslim dan menjadi warga Eropa bukanlah dua hal yang bertentangan. Perjalanan ini membuktikan bahwa identitas Islam dapat tumbuh tanpa harus berbenturan dengan nilai-nilai kebangsaan. Banyak pihak yang awalnya skeptis, kini mulai melihat sisi lain dari kebangkitan ini. Mereka menyaksikan sendiri bahwa ribuan muslim yang berkumpul bukan untuk menuntut atau memaksakan, melainkan untuk bersujud dan berdoa. Ketertiban, kebersihan, dan kedisiplinan dalam setiap acara. Ramadan perlahan mengikis prasangka lama yang pernah melekat. Media lokal dan internasional mulai meliput tarawih. Akbar ini sebagai fenomena sosial yang menarik, bukan hanya karena jumlah jamaahnya yang besar, tetapi karena maknanya yang dalam. Sebuah agama yang pernah ditekan, kini berdiri tegak dengan damai. Kamera-kamera menangkap wajah-wajah penuh haru. Anak-anak kecil yang berdiri di samping orang tua mereka, dan generasi muda yang bangga dengan identitasnya. Di tengah suasana itu, ada pula kelompok kecil yang masih memandang sinis. Namun alih-alih terpancing, umat Islam memilih menjawab dengan akhlak. Mereka menjaga keamanan, bekerja sama dengan aparat, dan memastikan acara berjalan tanpa gangguan. Sikap ini menjadi pesan kuat bahwa kebangkitan ini dibangun di atas kedewasaan, bukan konfrontasi. Perlahan tapi pasti, kebangkitan Islam di Eropa tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari realitas baru. Bahwa identitas keimanan bisa hadir berdampingan dengan nilai demokrasi, kebebasan, dan pluralitas yang selama ini dijunjung tinggi. Malam tarawih terbesar itu menjadi puncak yang emosional. Bayangkan, ribuan sajadah terhampar di bawah langit Eropa. Saf-saf panjang tersusun rapi, dan gema takbir mengguncang udara malam. Lampu-lampu kota menjadi saksi bagaimana spiritualitas kembali mengambil ruangnya secara terbuka di barisan jamaah. Berdiri para orang tua yang pernah hidup di masa pelarangan agama. Di samping mereka, generasi muda yang lahir dalam kebebasan. Dua generasi ini dipertemukan dalam satu momen bersejarah. Menyatukan luka masa lalu dan harapan masa depan. Imam yang memimpin sholat membacakan iyat-iyat tentang kesabaran, keteguhan, dan janji pertolongan bagi orang-orang yang beriman. Setiap lantunan terasa lebih dalam, karena jamaah tahu betul bahwa perjalanan menuju malam itu tidaklah mudah. Ia melewati dekade tekanan, stigma, dan perjuangan panjang. Ketika salam terakhir diucapkan, gema doa membumbung tinggi, bukan hanya doa untuk Albania, tetapi untuk seluruh Eropa, agar kebangkitan ini menjadi awal dari era baru yang lebih damai dan penuh pengertian. Usai sholat, ribuan jamaah tidak langsung pulang. Tausiah disampaikan, mengingatkan bahwa kebangkitan bukan sekadar simbol dan jumlah massa, melainkan kualitas iman dan akhlak. Bahwa kemenangan sejati bukan ketika kita terlihat besar, tetapi ketika kita tetap rendah hati. Acara buka puasa bersama yang digelar di ruang terbuka menghadirkan suasana hangat. Meja-meja panjang dipenuhi makanan sederhana, dan siapapun dipersilakan duduk tanpa memandang latar belakang. Warga non-muslim pun ikut merasakan atmosfer kebersamaan itu. Beberapa kisah mengharukan muncul dari momen tersebut. Ada yang tergerak mempelajari Islam,
setelah menyaksikan langsung ketenangan dan kedisiplinan jamaah. Ada pula yang mengaku baru memahami bahwa Islam di Eropa bukanlah fenomena baru, melainkan bagian dari sejarah panjang benua itu sendiri. Malam itu membuktikan bahwa ekspansi Islam di Eropa hari ini bukan melalui paksaan, melainkan melalui teladan sosial, dialog, dan kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Kebangkitan Islam di Albania dan Eropa bukanlah kisah instan. Ia adalah hasil dari kesabaran panjang, pendidikan, dan transformasi sosial yang perlahan namun pasti. Dari masa ketika agama dilarang total, hingga kini menjadi tuan rumah tarawih terbesar di Eropa sejarah, telah berputar. Fenomena ini juga menjadi refleksi bahwa iman memiliki daya tahan luar biasa. Ia bisa ditekan, dibatasi, bahkan dilarang, tetapi tidak mudah dihapus. Ketika kesempatan terbuka, ia akan tumbuh kembali, seringkali lebih kuat dari sebelumnya. Bagi umat Islam di seluruh dunia, peristiwa ini adalah pesan harapan bahwa dimanapun mereka berada, selama menjaga akhlak dan kontribusi positif, Islam dapat diterima dan dihormati. Bahwa dakwah tidak selalu dengan kata-kata keras, tetapi dengan keteladanan yang konsisten. Dan kini, ketika langit Eropa kembali dihiasi doa-doa Ramadan, dunia menyaksikan sebuah bab baru sedang ditulis. Bukan tentang konflik, bukan tentang perpecahan, tetapi tentang kebangkitan yang damai, sebuah cahaya yang kembali bersinar di benua yang pernah meredupkannya. Kini, kita menyaksikan sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Dari negeri yang pernah melarang agama, dari tanah yang pernah membungkam azan, kini berdiri ribuan manusia dalam satu saf, memanggil nama Allah di jantung Eropa. Albania menjadi saksi bahwa iman tidak pernah benar-benar mati. Ia mungkin tertidur oleh tekanan zaman, tetapi ia akan bangkit kembali ketika waktunya tiba. Kebangkitan Islam di Eropa hari ini bukan tentang dominasi, bukan tentang perlawanan, dan bukan tentang perebutan ruang. Ini adalah tentang identitas yang kembali ditemukan, tentang generasi yang tak lagi takut menampakkan keyakinannya, tentang masyarakat yang mulai memahami bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan. Tarawih terbesar di Eropa bukan sekadar angka ribuan jamaah. Ia adalah simbol dari perjalanan panjang, luka sejarah, dan kemenangan kesabaran. Ia adalah bukti bahwa ketika umat menjaga akhlak, membangun dialog, dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat, maka pintu-pintu yang dulu tertutup bisa kembali terbuka. Ramadan di Albania dan Eropa hari ini mengajarkan kita satu hal penting. Cahaya tidak pernah bisa dikalahkan oleh gelap. Selama ada yang menjaganya, tetap menyala. Dan malam-malam penuh doa itu kini menjadi pesan bagi dunia bahwa Islam akan terus tumbuh. Bukan dengan kebisingan, tetapi dengan ketenangan. Semoga kebangkitan ini menjadi awal dari babak baru yang lebih damai, lebih saling menghormati, dan lebih penuh hikmah di seluruh Eropa. Semoga generasi muslim di sana tetap menjaga iman dengan kebijaksanaan dan keteguhan, serta menjadi teladan kebaikan dimanapun mereka berada. Jika Anda percaya bahwa kisah-kisah seperti ini harus terus disuarakan, dukung dengan like, komentar, dan bagikan agar semakin banyak yang melihat sisi lain dari dunia Islam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.